Itu kelompok siapa dulu? Kita mulai ya teman-teman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Fadila Putri Syifa Alifah, perwakilan dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai diabetes mellitus tipe 2 yang beranggotakan saya sendiri Fadila Putri Syifa Alifah, Filza, Fatia, Flora, Gading, dan juga Elsa. Buat Filza, dipersilakan untuk menyampaikan materi. Baik, moderator. Perkenalkan, saya Filza Sunisati. Saya perwakilan dari kelompok 2. Ya, bersama rekan saya, Fatia Fat, yang akan mempresentasikan tentang diabetes mellitus tipe 2. Mana slide-nya? Jadi diabetes mellitus adalah penyakit yang ditandai dengan terjadinya hiperglikemia dan gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein yang dihubungkan dengan kekurangan secara absolut atau relatif dari kerja atau sekresi insulin. Gejala yang dikeluhkan pada penderita diabetes mellitus yaitu polidipsia, poliuria, polifagia, penurunan berat badan, dan kesemutan. Kemudian, International Diabetes Federation atau IDF menyebutkan bahwa prevalensi diabetes mellitus di dunia adalah 1,9% dan telah menjadikan diabetes mellitus sebagai penyebab kematian urutan ke-7 di dunia. Tingginya prevalensi diabetes mellitus tipe 2 disebabkan oleh faktor risiko yang tidak dapat berubah, misalnya jenis kelamin, umur, dan faktor genetik. Yang kedua adalah faktor risiko yang dapat diubah, misalnya kebiasaan merokok, tingkat pendidikan, pekerjaan fisik, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, indeks massa tubuh, dan lingkar pinggang dan umur. Kemudian diabetes mellitus disebut dengan the silent killer, karena penyakit ini dapat mengenai semua organ tubuh dan menimbulkan berbagai macam keluhan. Penyakit yang akan ditimbulkan antara lain yaitu gangguan penglihatan mata, katarak, penyakit jantung, sakit ginjal, impotensi seksual, luka sulit sembuh dan membusuk atau gangren, infeksi paru-paru, gangguan pembuluh darah, stroke, dan sebagainya. Next. Definisinya yaitu penyakit metabolik multisistem. Ini baru-baru ini menjadi umum pada penderita diabetes. Penelitian telah melaporkan bahwa sekitar 2 hingga 4% pasien yang menjalani operasi menderita diabetes. Preoperatif untuk menderita diabetes, komplikasi seperti peningkatan tajam glukosa darah, peningkatan komplikasi akut dan infeksi diabetes, penyembuhan luka yang tertunda, dan kematian pasca operasi dapat terjadi. Oleh karena itu, mendiskusikan jenis anestesi yang lebih baik dan mengambil kontrol glikemik diperlukan. Penelitian telah menunjukkan bahwa stres akibat pembedahan dan anestesi meningkatkan hiperglikemia pada pasien diabetes. Namun beberapa penelitian telah melaporkan
bahwa kadar glukosa antara 150 dan 200 mg per dl atau 8 sampai 11 mmol atau L harus dipertahankan selama pembedahan karena pentingnya subjek dan beberapa studi di bidang ini. Tujuan dari tinjauan sistematis dan meta-analisis ini adalah mengevaluasi efek dan berbagai jenis anestesi pada kadar glukosa dan intraoperatif pasien diabetes. Kemudian metode dari database elektronik PubMed, Cochrane Library, Embase isi telah digunakan untuk melakukan literatur sistematis selama 20 tahun terakhir antara Februari 2011 dan Januari 2021. Untuk ekstraksi data, dua peninjau buta dan secara independen mengekstrak data dan abstrak dan teks lengkap studi yang disertakan. Sebelum pemutaran, statistik kappa dilakukan untuk memverifikasi tingkat kesepakatan antara pengulas nilai kappa lebih tinggi dari 0,80. Perbedaan rata-rata dengan interval kepercayaan 95% atau PI. Model, efek tetap, dan invariansi dihitung. Efek acak digunakan untuk menangani potensi heterogenitas dan 12 menunjukkan heterogenitas. Jadi hasilnya yaitu anestesi pertama ada anestesi spinal dan umum. Perbedaan rata-rata kadar gula darah dan pasca operasi antara anestesi spinal dan umum pada operasi non-diabetes adalah 22,12 atau MD 22,12 95%, CI-nya itu 21,79, 22,46. Plasmanya sama dengan 0,00. Di antara 4 studi dan ditemukan heterogenitas 1,12 sama dengan 98,980%. P-nya yaitu sama dengan 0,5100. Kemudian terdapat perbedaan bermakna secara statistik kadar gula glukosa darah pasca operasi antara anestesi spinal dan umum pada pasien non-diabetes. Di sini bisa dilihat hasilnya yaitu pada gambar forest plot menunjukkan perbedaan rata-rata kadar gula darah pasca operasi antara tulang belakang dan umum. Kemudian ada anestesi spinal umum dan umum. Perbedaan rata-rata kadar glukosa darah pasca operasi anestesi spinal dan umum pada pasien diabetes adalah 41,79 atau MD 41,79 90%, CI 35,17, 48,41, P-nya itu sama dengan 0,00. Di antara satu penelitian, ada perbedaan yang signifikan secara statistik dari kadar glukosa darah pasca operasi antara anestesi spinal plus umum dan umum pada pasien diabetes. Perbedaan rata-rata kadar glukosa darah pasca operasi antara anestesi spinal plus umum dan umum pada pasien non-diabetes adalah 3,00 atau MD 300 95%, CI minus 9,91, 15,91, P sama dengan 0,65. Di antara satu penelitian, tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik dari kadar glukosa darah pasca operasi antara anestesi spinal plus umum dan umum pada pasien non-diabetes. Kemudian ada epidural dan anestesi umum. Perbedaan rata-rata kadar glukosa darah pasca operasi antara anestesi epidural dan umum pada pasien non-diabetes adalah 6,22 atau MD 6,2295%, CI 1,73, 10,71, P sama dengan 0,01. Di antara dua penelitian dan heterogenitas ditemukan 1,2 sama dengan 0,00%, P-nya yaitu sama dengan 0,83. Terdapat perbedaan bermakna secara statistik kadar glukosa darah pasca operasi antara epidural dan anestesi umum pada pasien non-diabetes. Kemudian ada epidural plus anestesi umum dan umum. Perbedaan rata-rata kadar glukosa darah pasca operasi antara epidural plus anestesi umum dan umum pada pasien non-diabetes adalah min 1,50 atau MD, min 1,50 95%, CI, min 8,92, 5,92, P sama dengan 0,69. Antara satu penelitian, tidak ada signifikan secara statistik perbedaan kadar glukosa darah pasca operasi antara epidural plus anestesi umum dan umum pada pasien non-diabetes.
Perbedaan rata-rata kadar glukosa darah pasca operasi antara epidural plus anestesi umum dan umum pada pasien diabetes adalah min 4,30 sama dengan atau MD, min 4,30 95% CI min 15,63 7,03 plus sama dengan 0,46. Di antara satu penelitian, tidak ada perubahan yang signifikan secara statistik dari kadar glukosa darah pasca operasi antara epidural plus anestesi umum dan umum pada pasien diabetes. Next. Kemudian ada anestesi spinal dan umum. Pada pasien diabetes, perbedaan rata-rata kadar glukosa darah pasca operasi antara anestesi spinal dan umum pada pasien diabetes adalah min 11,30 atau MD min 11,30 95%, CI min 18,74 4,13, P-nya yaitu 0,00. Antara satu penelitian, terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik pasca kadar glukosa darah operasi antara anestesi spinal dan umum pada pasien diabetes. Kemudian patofisiologinya itu, dalam patofisiologi DM tipe 2, terdapat beberapa keadaan yang berperan, yaitu yang pertama itu ada resistensi insulin, yang kedua disfungsi sel B pankreas. Diabetes mellitus tipe 2 bukan disebabkan oleh kurangnya sekresi insulin, namun karena sel-sel sasaran insulin gagal atau tidak mampu merespon insulin secara normal. Keadaan ini lazim disebut sebagai resistensi insulin. Resistensi insulin banyak terjadi akibat dari obesitas dan kurangnya aktivitas fisik serta penuaan. Pada penderita diabetes mellitus tipe 2 dapat juga terjadi produksi glukosa hepatik yang berlebihan namun tidak terjadi pengerusakan sel-sel B. Langerhans secara autoimun seperti diabetes mellitus tipe 2. Defisiensi fungsi insulin pada penderita diabetes mellitus tipe 2 hanya bersifat relatif dan tidak absolut. Pada awal perkembangan diabetes mellitus tipe 2, sel B menunjukkan gangguan pada sekresi insulin fase pertama. Artinya yaitu sekresi insulin gagal mengkompensasi resistensi insulin. Apabila tidak ditangani dengan baik, pada perkembangan selanjutnya akan terjadi kerusakan sel-sel B pankreas. Kerusakan sel-sel B pankreas akan terjadi secara progresif, seringkali akan menyebabkan defisiensi insulin, sehingga akhirnya penderita memerlukan insulin eksogen. Pada penderita diabetes mellitus tipe 2 memang umumnya ditemukan kedua faktor tersebut, yaitu resistensi insulin dan defisiensi insulin. Next. Kemudian ada faktor resiko. Peningkatan jumlah penderita DM yang sebagian besar DM tipe 2 berkaitan dengan beberapa faktor, yaitu faktor risiko yang tidak dapat diubah, faktor risiko yang dapat diubah, dan faktor lain. Menurut American Diabetes Association atau ADA, bahwa DM berkaitan dengan faktor risiko yang tidak dapat diubah meliputi riwayat keluarga dengan DM atau first degree relative, umur 45 tahun, etnik, riwayat melahirkan bayi dengan berat badan lahir bayi 4.000 gram, atau riwayat pernah menderita DM gestasional dan riwayat lahir dengan berat badan rendah, atau kurang lebih 2,5 kg. Faktor risiko yang dapat diubah meliputi obesitas berdasarkan IMT 25 kg per milimeter atau lingkar perut 80 cm pada wanita, 90 cm pada laki-laki. Kurangnya aktivitas fisik, hipertensi, dislipidemi, dan diet tidak sehat. Faktor lain yang terkait dengan risiko diabetes adalah penderita polycystic ovary syndrome atau PCOS. Penderita sindrom metabolik meliputi riwayat toleransi glukosa terganggu atau TGT, atau glukosa darah puasa terganggu atau GDPT sebelumnya, memiliki riwayat penyakit kardiovaskular seperti stroke, PJK, atau peripheral material disease atau PAD.
konsumsi alkohol, faktor stres, kebiasaan merokok, jenis kelamin, konsumsi kopi, dan kafein. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Fatia Fat. Silakan. Gejala klinis. Gejala diabetes mellitus dibedakan menjadi akut dan kronik. 1. Gejala akut diabetes mellitus yaitu polipagia atau banyak makan, polidipsia atau banyak minum, poliuria atau banyak kencing atau sering kencing di malam hari. Nafsu makan bertambah namun berat badan turun dengan cepat. 5-10 kg dalam waktu 2-4 minggu. Mudah lelah. 2. Gejala kronik diabetes mellitus yaitu kesemutan, kulit terasa panas atau seperti tertusuk-tusuk jarum, rasa kebas di kulit, kram, kelelahan, mudah mengantuk, pandangan mulai kabur, gigi mudah goyah dan mudah lepas. Kemampuan seksual menurun, bahkan pada pria bisa terjadi impotensi. Pada ibu hamil sering terjadi keguguran atau kematian janin dalam kandungan atau dengan bayi berat lahir lebih dari 4 kg. Next. Diagnosis, keluhan dan gejala yang khas ditambah hasil pemeriksaan glukosa darah sewaktu kurang lebih 200 mg glukosa darah puasa sampai dengan 126 mg sudah cukup untuk menegakkan diagnosis DM. Untuk diagnosis DM dan gangguan toleransi glukosa lainnya, diperiksa glukosa darah 2 jam setelah beban glukosa. Sekurang-kurangnya diperlukan kadar glukosa darah 2 kali abnormal untuk konfirmasi diagnosis DM pada hari yang lain atau tes toleransi glukosa oral atau TTGO yang abnormal. Konfirmasi tidak diperlukan pada keadaan khas hiperglikemia dengan dekompensasi metabolik akut seperti ketoisidosis, berat badan yang menurun cepat. Ada perbedaan antara uji diagnostik DM dan pemeriksaan penyaring. Uji diagnostik dilakukan pada mereka yang menunjukkan gejala DM, sedangkan pemeriksaan penyaring bertujuan untuk mengidentifikasi mereka yang tidak bergejala, tetapi punya resiko DM, usia kurang lebih 45 tahun, berat badan lebih, hipertensi, riwayat keluarga DM, riwayat abortus berulang, melahirkan bayi kurang lebih 4.000 gram, kolesterol HDL 35 mg atau trigliserida kurang lebih 250 mg. Uji diagnostik dilakukan pada mereka yang positif uji penyaring. Pemeriksaan penyaring dapat dilakukan melalui pemeriksaan kadar glukosa darah sewaktu atau kadar glukosa darah puasa. Kemudian dapat diikuti dengan tes toleransi glukosa oral atau TTGO standar. Next. Next. Penata laksanaan, prinsip penata laksanaan diabetes mellitus secara umum ada 5 sesuai dengan konsensus pengelolaan DM di Indonesia tahun 2006 adalah untuk meningkatkan kualitas hidup pasien DM. Tujuan penata laksanaan DM adalah jangka pendek, hilangnya keluhan dan tanda DM, mempertahankan rasa nyaman dan tercapainya target pengendalian glukosa darah. Jangka panjang terjegah dan terhambatnya progresivitas penyulihan mikroangiopati, makroangiopati, dan neuropati. Tujuan akhir pengelolaan adalah turunnya morbiditas dan mortalitas DM. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan pengendalian glukosa darah, tekanan darah, berat badan, dan profil lipid melalui pengelolaan pasien secara holistik dengan mengajarkan perawatan mandiri dan perubahan perilaku. Next. Obat-obat diabetes mellitus. A. Antidiabetik oral. Pasien DM dilakukan pendidikan terutama ditunjukkan untuk sampai sedang
pengaturan asupan hidrat ikan Maaf ya teman-teman, Mbak Fatianya ada kendala di sinyal. Iya kakak. Ya nggak apa-apa, udah bisa aja bisa. Ditambahkan bila setelah 4-8 minggu upaya diet dan olahraga dilakukan. Kadar gula darah tetap di atas 200 mg dan HbA1 dari dua rantai tersebut. Untuk pasien yang tidak terkontrol dengan diet atau pemberian hipoglik, emik oral, kombinasi insulin dan obat-obat lain bisa sangat efektif. Insulin kadangkala dijadikan pilihan sementara misalnya selama kehamilan, namun pada pasien DM tipe 2 yang buruk, penggantian insulin total menjadi kebutuhan. Insulin merupakan hormon yang mempengaruhi metabolisme